Beliau Kiai Nur Khalis selalu ingin menyempurnakan sebuah faedah. Jadi pernah beliau bertanya terkait dengan Bilal dan Sayyidina Umar azan, dan alhamdulillah sudah didapatkan sejarahnya bahwasanya ketika Nabi Sayyidina Umar datang ke Syam, yang kebetulan Sayyidina Bilal hidup di Syam setelah meninggalnya Nabi SAW, maka di saat itulah kemudian Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab meminta kepada Bilal untuk azan, maka kemudian dikumandangkanlah azan. Di saat itulah sahabat-sahabat Nabi yang ada teringat masa-masa di masa kehidupannya Nabi SAW, sehingga mereka itu bahagianya luar biasa, sehingga menimbulkan kerinduan yang luar biasa, sehingga mereka itu kemudian menangis, dan yang paling keras menangisnya itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, jadi itu yang beliau sampaikan di sini juga karena mahabbah. Jadi Sayyidina Bilal ini adalah satu contoh atau ikon daripada mahabbah. Lihat bagaimana cinta itu. Karena Sayyidina Bilal bin Rabah setelah meninggalnya Nabi SAW, beliau adalah salah satu orang yang termasuk yang terbawa dan hanyut dalam cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga datang kepada Abu Bakar Siddiq dan meminta izin. Wahai Abu Bakar, izinkan aku untuk pergi ke Syam untuk berperang dan melawan, berjihad fisabilillah, serta menjaga perbatasan negara-negara Islam. Itu maksudnya. Maka oleh Sayyidina Abu Bakar dikatakan tidak aku izinkan. Nah, ketika beliau tidak izinkan, beliau katakan, engkau ketika memerdekakan aku dulu karena Allah atau karena engkau? Tapi kalau karena keinginanmu, maka aku sekarang tidak akan pergi dari Madinah. Tapi kalau karena Allah, lepaskan aku. Maka kemudian enggak, tidak, aku memerdekakan kamu karena Allah. Maka kemudian dilepaskan. Nah, maka ketika Sayyidina Bilal itu sudah pergi ke Syam 1 tahun, baru 1 tahun ya. Ketika orang itu rindu pada Muhammad, dirindukan oleh Nabi Muhammad. Ketika orang itu cinta pada Muhammad, maka dicintai oleh Nabi Muhammad. Sehingga pada saat itu Sayyidina Bilal itu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, ma hadal jafa ya Bilal, ma hadal jafa ya Bilal, ama ana laka anda zurani ya Bilal. Wahai Bilal, apa yang terjadi antara diri kamu dengan kau ini sampai engkau telah menjauh dari aku? Apakah sudah waktunya, belum waktunya datang engkau berziarah kepadaku? Dia bangun langsung menangis. Kemudian dia berkata pada istrinya, siapkan semua peralatan safarku. Maka kemudian dia pergi sekencang-kencangnya pergi ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, sebelum dia itu pergi ke kemana saja kecuali langsung ke makam Nabi SAW, ke pusara Nabi, dan kemudian dia memeluk pusara Nabi Muhammad SAW, menangis sejadi-jadinya. Ketika terdengar sahabat Bilal datang, maka semua sahabat-sahabat itu datang semuanya. Akhirnya Pak Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu juga meminta kepadanya supaya azan, atau Sayyidina Abu Bakar Siddiq riwayat itu. Maka katanya beliau, aku setelah Rasulullah meninggal, aku tidak azan lagi, aku tidak mampu. Sampai datang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu Nabi yang begitu cintainya. Galia ya Bilal, azin lana kama azanta li jaddina. Wahai Bilal, azanlah untuk kami sebagaimana engkau telah azan untuk kakek kami. Apa kata beliau? Sambil memeluk kedua cucu yang sering dicintai, sering dipeluk oleh Nabi SAW. Amma antumah, kalau kalian berdua yang memintanya, telah memintaku kepadaku, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali untuk berazan, aku tolak semuanya. Tapi kalau kalian berdua yang memintaku, kalau aku menolaknya bagaimana? Kiranya apa jawabku kepada datukmu Nabi Muhammad SAW? Cinta kepada zuriyah luar biasa. Sehingga apa kemudian azanlah beliau. Ketika azan, semua penduduk Madinah keluar. Sehingga mereka itu teringat lagi masa-masa ketika Nabi SAW hidup. Abu Isa Nabi SAW, apakah dibangkitkan lagi, diutus lagi Nabi SAW? Mereka keluar, laki perempuan keluar, dan pada saat itu nangis semuanya, sehingga tidak pernah terjadi tangisan yang sangat dahsyat kecuali 3 kali saja di kota Madinah. Yang pertama adalah ketika meninggalnya Nabi Muhammad,
Yang kedua ketika Bilal azan, dan yang ketiga ketika rumah-rumah Nabi dibongkar, ketika akan ada perluasan masjid. Nah, itulah tangisan yang paling banyak para kaum muslimin yang terjadi di kota Madinah. Itu semuanya karena mahabbah. Tanamkan mahabbah dalam hati kita dan anak kita kepada Nabi Muhammad.